Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan penjelasan mengenai usul fiqh yang ada di dalam kitab Mabadi Awwaliyah. Di dalam kitab ini usul menurut bahasa bermakna pondasi dan fikih menurut bahasa ialah pemahaman. Dan usul fiqh berarti pondasinya fikih. Sedangkan fikih sendiri menurut istilah bermakna ilmu tentang hukum-hukum syariah dari hasil ijtihad. Usul fiqh ini bisa kita gambarkan bagaikan pabrik, dan fikih sendiri bisa kita gambarkan menjadi produknya pabrik tersebut. Sedangkan pabrik itu pasti membutuhkan apa yang namanya bahan baku. Bahan bakunya ini diantaranya seperti Al-Quran, Sunnah, dan lain sebagainya. Bahan baku ini dimasukkan ke dalam pabrik, yaitu usul fiqh, dan keluar menjadi fikih atau bisa dibilang produknya yang menerangkan hukum-hukum seperti wajib, halal, haram, makruh. Mungkin itu yang dari usul fiqh. Dan selanjutnya saya akan menerangkan sedikit isi dari usul fiqh, yaitu apa itu ilmu, apa itu jahlu, apa itu don, apa itu wahm, dan apa itu syak. Ilmu berarti tahu, jahlu berarti tidak tahu, don itu berarti kemungkinan besar benar, wahm kemungkinan besar salah, dan syak antara benar dan salahnya itu seimbang. Jadi misalnya Ustadz saya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor yang berwarna merah. Dan suatu ketika saya ingin menuju ke kelas, saya melihat ada sepeda ustadz saya di sana, di samping kelas. Donnya, kemungkinan besarnya ustadz saya udah ada di dalam kelas. Dan wahamnya, kemungkinan besar salahnya itu ustadz saya tidak ada di kelas. Tapi ketika saya sudah sampai di kelas dan ustadz saya ada di dalam kelas, itu disebut dengan ilmu, yaitu saya tahu kalau ustadz saya sudah ada di dalam kelas. Dan ketika saya ingin menuju ke kelas, tapi sepeda ustadz saya tidak ada, kemungkinan besar adanya ustadz di kelas ataupun tidak itu seimbang lah, dan itu dinamakan dengan syak. Dan ketika saya sampainya di kelas dan ternyata ustadz saya tidak ada di dalam kelas, itu dinamakan dengan jahlu atau tidak tahu. Selanjutnya mengenai dengan hukum-hukum. Hukum-hukum di sini dijelaskan bahwa hukum-hukum itu ada 9. Apa saja? Yang pertama, wajib. Wajib itu sesuatu yang ketika kita kerjakan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Dan yang kedua adalah mandhub. Ini sesuatu yang ketika kita kerjakan mendapatkan pahala, ketika kita
tinggalkan tidak apa-apa. Sama seperti halnya sunnah. Dan selanjutnya yang ketiga ialah haram. Haram ini ialah sesuatu ketika kita lakukan atau kita kerjakan itu mendapatkan dosa, dan ketika kita tinggalkan itu mendapatkan pahala. Seperti misalnya makan babi, yaitu hukumnya haram. Dan ya seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat ialah makruh. Makruh ini maksudnya ialah sesuatu yang ketika kita kerjakan tidak mendapatkan apa-apa, ketika kita tinggalkan mendapatkan pahala. Dan selanjutnya ialah mubah. Mubah ini bila kita kerjakan tidak mendapatkan apa-apa, dan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa. Seperti memakai kipas ketika di kelas, itu ketika kita lakukan tidak akan mendapatkan apa-apa, dan ketika kita tidak melakukannya pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mendapat pahala iya, tidak mendapatkan dosa iya. Dan yang kelima ialah sahih. Sahih ini adalah ketika rukun dan syarat terpenuhi. Ya, rukun di sini maksudnya ialah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam kegiatan tersebut. Misalnya ketika sholat membaca Al-Fatihah, itu kan termasuk rukun sholat yang harus dikerjakan di dalam kegiatan tersebut, yang harus dipenuhi. Dan syarat ialah sesuatu yang harus dipenuhi di luar kegiatan tersebut. Sama seperti berwudu. Ketika ingin melakukan sholat, maka kita harus memenuhi syaratnya sebelum sholat, yaitu suci dari hadas besar dan kecil dengan cara berwudu. Dan sahih ini adalah bentuk lain dari sah. Dan selanjutnya ialah nomor 6, yaitu batil, yaitu salah satu atau dari keduanya, dari syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi, dan sehingga membuat sesuatu tersebut tidak sah atau batal. Misalnya tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat tapi tidak berwudu, itu termasuk batil, tidak sah ataupun batal. Dan selanjutnya ialah rukhsah. Rukhsah ini maksudnya keringanan, yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan, dan sesuatu tersebut dapat keringanan. Seperti misalnya kita sholat duhur 2 rakaat, itu mendapatkan keringanan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika kita sedang perjalanan jauh misalnya, maka diberilah keringanan di sana. Dan yang ke-9 yaitu azimah, melaksanakan sesuatu yang tidak dapat keringanan. Seperti misalnya kita sholat duhur 4 rakaat di rumah ya tidak akan mendapatkan keringanan karena tidak ada syarat yang terpenuhi untuk melakukan itu
dengan keringanan yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini masih baru belajar, masih kurang paham juga. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.